Telah mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Lombok. Welcome back to my vlog, dan sekarang gue bakal ceritain indahnya Lombok. Dimulai dari pemandangan gue make upan di restroom bandara, ya karena gue penerbangan paling pagi jadi gue nggak sempet make up nih. Jadi make upnya ya udah di sini aja pas udah sampai. Yuhu. Perjalanan gue selama di Lombok gue pakai travel, jadi udah jelas kita bakal mau kemananya dan tentunya ke tempat daerah nih. Pertama kali adalah ke Patuh, jadi ini tempat industri kerajinan yang paling terkenal di Lombok yaitu menenun. Itu disebut dengan songket gedogan. Songket kainnya, gedogan alatnya. Semakin susah pola yang dia buat, ya semakin banyak dia butuh bambu. Dan untuk proses pengerjaan itu 1 bulan baru selesai. Di sini aku dijelasin banget tentang filosofi kain tenun dan juga berbagai motifnya. Pokoknya kalau segala ada pertanyaan tentang tenun akan dijawab sama bapaknya. Dan terus aku diajak ke dalam, ketemu sama staff ceweknya dan ternyata aku dipakein baju adat. Karena sebelumnya aku nggak request gitu loh, jadi aku cukup kaget nih pas dipakein baju adat. Ternyata di belakangnya itu ada rumah adat. Pantesan aja kita di sini diajak foto-foto guys. Di Patuh ini, selain industri kerajinan tangan, ternyata di belakang itu ada miniatur adat istiadat Lombok. Kayak yang aku pakai bajunya, terus abis itu ini ada rumah asli Lombok, miniaturnya aja, dan banyak background lainnya. Nah, karena aku di sini fokus untuk bikin video dan foto-foto, jadi emang aku nggak tanya-tanya banyak, karena abis ini kita akan ke Desa Sade, yaitu desa yang enggak miniatur, yaitu desa yang emang masih kental adat istiadat Lomboknya. Oke, mari kita lanjut ke Desa Sade. Let's go! Sudah sampai di Desa Sade, jadi ini gue langsung di dalamnya. Sebenarnya ada gate-nya gitu dan nanti ada iuran pengelolaan. Kalian bisa bayar kelasnya. Dan di sini dijual banyak souvenir hasil kerajinan warga Desa Sade. Jadi pintu rumah kami ini dibuat rendah biar kita sebelum masuk merendahkan diri sama Sang Pencipta dan juga biar sopan sama pemilik rumah. Jadi hati-hati di sini sudah banyak segala kenangan deh. Jadi kalau untuk bangunan rumah kami namanya Bali Tani. Bali itu artinya rumah, sedangkan tani ini pekerjaan kami atau rumah petani. Di dalam sini ada 2 ruangan, boleh masuk ke dalam ya. Kalau di sebelah kirinya itu sebagai dapur, karena tempatnya di dalam lebih tinggi supaya tidak terlalu cepat terjadi kebakaran. Karena memasak masih pakai kayu bakar. Asapnya itu bisa buat bangunannya tambah kuat, tambah tahan atau anti rayap. Dan di sebelah kanan itu ada ruangan tempat melahirkan. Karena melahirkannya pakai dukun. Karena misalkan ini lampunya. jadi kalau di dalam kita pakai penerangan tradisional namanya penyimpi. Jadi minyaknya ini dari minyak kelapa yang diolah sendiri, sumbunya dari kapas, terus tempatnya itu dari kerang. Yang paling unik di sini tuh kalau bersihin lantai pakai kotoran sapi, tapi kotoran sapi yang baru banget keluar ya, fresh. Sumpah ini rumahnya sekuat itu guys. Ini yang udah jadi. Ini yang udah jadi. Jadi kalau udah panjang, pukulin ke tengah. Jadi kita bisa juga nih belajar nenun diajarin sama warga lokal dari Desa Sade. Dan ini adalah step paling pertama dari pembuatan kain tenun. Jadi ini kudu dikerjain dengan ketelitian tinggi guys. Dan khusus untuk cewek-cewek dari Desa Sade sebelum menikah, itu mereka harus banget untuk punya skill menenun ini. Cara ngajak nikahnya juga unik banget, ceweknya kudu diculik dulu. Nah, karena bergetar. Nah, Oke, sudah selesai tur di Desa Sade. Jadi sebelum check-in hotel gue sempetin untuk makan siang dulu. Perjalanan menuju ke hotel ini nggak jauh sih sebenarnya. Hanya terkendala sedikit di perjalanan karena sedang ada pembangunan sirkuit Mandalika. Oke, sebenarnya gue mau ngaso-ngaso aja nih, tapi ternyata ada yang meracuni gue. Jadi di sini gue udah siap-siap dan kita akan tur lagi ke tempat selanjutnya. Oh iya, sebenarnya gue kurang serak sama travel gue kali ini, jadi nanti gue ceritanya di akhir video aja ya. Kalian harus nonton ini dulu karena tempat ini bagus banget dan wajib buat kesini. Lokasinya gak jauh dari hotel gue dan cocok banget untuk sunrise or sunset. Udah sampai dan jalannya berbatu, kita agak menanjak ke atas. Aduh, tahu gitu gue pakai sendal jepit ya. Tapi nanjaknya dikit doang kok dan akan terbayar kalau kita sudah sampai di atas kayak gini. Sumpah cakep banget. Dan ini emang juara banget untuk sunrise dan juga sunset. Kalian harus kesini guys, sumpah. Ini adalah di Bukit Merese. Nah, suka ada warga yang bawa hewan ternaknya gitu loh kesini kayak sapi, domba. Tapi ini udah pada diangkutin tadi, pada cakep-cakep banget. Kalau kalian kesini mungkin bisa bawa snack karena nggak ada yang jual makanan. Tapi ingat sampahnya dibawa pulang ya, please. Ini udah indah banget.
pernah ditawarin makan malam, jadi akhirnya aku melipir dulu nih ke daerah Kuta. Sumpah sepi banget, dan aku makan di restoran Meksiko. Ya, seingat aku ini restoran Meksiko. Jadi emang gak ada lokal juga di sini, tapi makanannya lumayan lah. Oke, sudah selesai tur kita hari ini. Waktunya untuk istirahat. See you on the next morning. Selamat pagi. Yuk, mari kita lihat gimana pandangan aku. Wow, enak banget masuk di sini. Lihat nih, bagus banget sunrise dari sini. Nah, tapi mereka itu masih menggunakan kunci ya guys. Aku amazed banget sih sama tempat ini, sumpah nikmat banget. Kayak pengen extend gitu loh. Cakep banget ya kalau lagi sunrise kayak gini. Ini dia restorannya, namanya Hungry Bird. Buat menu-menunya, kalian udah bisa lihat di dinding sebelah sini. Tuh, mereka majang semua menunya di sini. Dan di sebelah sana itu ada bar juga dan ada poolnya. Yuk kita lihat. Kaget kucing. Ada manjanya. Ada manjanya. Nggak ada makanan. Nih, aku tuh. Bagus sekali guys, kita melihat sunrise dari sini, gila cakep banget tuh. So kita ngeliat lebih jauh. Nah ini dia, oh my god. Nah ini bagian favorit mungkin ya banyak orang tuh. Jadi ini tempat lunchnya dan tempat breakfastnya sebenarnya, tapi kayaknya belum ada breakfastnya. Nah, kita bisa di bed sini. Nah ini ada pool satu lagi. Di situ kayak kamar villanya yang menghadap langsung ke pool. Cuman aku versi yang deluxe-nya sih yang biasa itu di bagian belakang tadi. Cuman ya kalau mau lihat sini ya langsung begini aja ya nggak sih, tinggal ke arah sini aja. Sumpah di sini adem banget guys. Hai, kamu manjanya langsung, ada manja sih, duduk sini. Halana, tayangku. Halana, manjanya. Siapa emang kenal? Siapa emang kenal? Siapa emang kenal? Siapa nih? Emang kenal? Langsung kenal ya? Langsung kenal. Sekarang kita balik lagi ke kamar, kita mandi, kita siap-siap karena cahayanya bagus banget. Sayang banget kalau dilewatin. Aku bakalan tur kamar aku kalau misalkan kamar aku udah rapi aja ya guys. See you. Hai, selamat pagi. Dan aku udah prepare mau pulang. Dan aku emang sengaja mau staycation aja. Karena karena aku janji mau cerita, aku tuh awalnya itu pakai travel kan. Karena biasanya tuh aku selalu sama teman kalau misalkan di kota lain. Nah, sekarang ini karena aku belum punya teman di Lombok, akhirnya ya udah aku pakai yang pasti-pasti aja. Jadi motivasi aku tuh aku justru pengen ngedapetin yang pasti-pasti aja, nggak usah takut-takut kan kalau misalkan teman baru karena pakai travel. Tapi long story short, aku tuh malahan kecewanya karena jadi awalnya tuh aku udah bilang sorry nih, aku sebelumnya disclaimer dulu kalau aku nggak pernah pakai travel. Sudah jalan nih, aku tuh udah nggak mood. Awalnya tuh aku udah ngomong sama travelnya untuk minta orang yang muda untuk nemenin aku, karena biar apa, biar vibe-nya dapet dan juga aku tuh nyaman. Karena kalau misalnya sama bapak-bapak jujur aku nggak nyaman aja ya, terus biar enak aja ngobrolnya. Aku ditemenin sama cowok umur 3 tahun di atas aku, yang sebenarnya aku pernah ditemenin sama cowok umur 4 tahun di atas aku tuh aku nggak pernah ada problem. Aku tuh tetap nyaman gitu, tapi ini bener-bener enggak. Jadi aku kayak gimana ya, kayak nggak enak banget. Bener-bener aku biasanya kalau duduk di mobil itu aku selalu di bagian depan ya kan, aku selalu duduk depan. Tapi karena aku nggak nyaman, aku duduknya di belakang.
Sebenarnya anaknya sopan dan enak-enak aja, tapi nggak tahu vibe-nya tuh nggak enak aku karena nggak nyaman. Aku bilang itu baru 2-3 jam lah ya, 3 jam perjalanan gitu. Aku bilang aku mau langsung check-in aja kalau hotel udah bisa check-in, karena aku nggak enak kan kalau misalkan nyakitin hati dia kalau tiba-tiba aku minta pulang gitu kan. Ternyata udah bisa check-in nih, ya udah akhirnya aku check-in dong. Bisa aku check-in, aku udah males banget. Pokoknya hotel aku nih nyaman, menurut aku enak banget. Dan emang niatnya itu ke Lombok untuk staycation aja, cuman emang ngide kadang-kadang kayak pengen kemana-mana. Jadi aku tuh udah ngomong awalnya, Mas karena aku ini udah check-in duluan dan aku nggak pakai mobilnya, aku besok boleh ya dengan budget yang sekian, tapi itu udah plus aku dianterin ke airport karena aku nggak kemana-mana lagi. Tapi tiba-tiba dia nawarin nih gitu kan, nawarin kesini kak kalau misalkan sunset dan lain sebagainya. Oke, aku pikir, jadi sebelumnya itu aku udah nanya beberapa travel, mereka itu dengan budget segitu tuh full day. Full day-nya itu adalah 9-12 jam. Ya, 9-12 jam tuh travel. Biasanya sewa mobil dan juga driver, plus BBM dan juga minuman. Nah, aku itu baru pakai 3 jam. Aku dirayu-rayu lah. Akhirnya aku baru keluar tuh setengah 6. Bayangin 3 jam, aku masuk hotel itu jam 3. Terus setengah 6 aku baru keluar lagi ya karena aku ngumpulin mood dulu dan lain sebagainya. Terus jadilah aku ke bukit ini kan, sumpah itu bagus banget dan akhirnya aku pulang. Pas pulang itu bener-bener maghrib gitu ya, aku udah pulang. Aku ditawarin lagi mau malam nggak? Aku bilang enggak deh, aku di hotel aja. Terus tiba-tiba dia nawarin lagi, pokoknya kayak gitulah. Akhirnya gue ke Kute. Itu tuh dari jarak hotel aku ke bukit itu terus ke tempat aku makan malam, itu jaraknya itu nggak ada yang lebih dari 5 kilo. Artinya tuh deket-deket ya, deket-deket. Dari bandara ke tempat aku emang 20 kilo, tapi kalau dari situ aku jalan tuh deket-deket. Aku selesai makan, itu posisinya tuh jam 7:30. Aku udah buru-buru kan, karena apa? Aku tuh sadar diri banget kan, aku udah request untuk minta dianterin ke bandara. Dan ternyata tiba-tiba dia pas masuk mobil dia ngomong, Mbak kalau ini full day ya? Aku cuma bengong aja, full day. Iya, ini hitungannya udah full day. Aku akhirnya klarifikasikan lewat chat. Terus dia bilang, iya ini udah full day karena sudah lebih dari 5 jam. Sampai gue screenshotin chat dari travel lain ya. Gue ngomong, kok travel lain 12 jam ya? Ini aku udah deal-dealan di awal. Dan gue udah diburu-buru makan karena aku ngerasa aku gak enak. Terus tiba-tiba dia di akhir ngomong, kalau misalkan itu sudah full day, kalau gitu gue nggak usah buru-buru coy. Aku udah langsung dia ngomong kayak gitu, udah langsung gak mood sama sekali. Aku langsung pulang dan aku bilang, oh yaudah mbak besok kalau misalkan mau diantar ke bandara, nanti bilang aja iya tapi bayar lagi kan gitu kan. Tapi ini bayar beda lagi kan, bayar lagi. Iya mbak bayar lagi soalnya kan ini udah full day. Pokoknya transparan gitu loh. Kalau udah bilang iya di awal, jangan tiba-tiba lo meresnya kayak gitu. Takut banget apa gimana nggak ngerti. Justru kalau kayak gitu malah aku kabur. Nah, salahnya aku sih emang gak nanya dulu. Ya lain kali ini emang pelajaran buat aku. Kalau misalkan travel tuh bener-bener nanya dulu. Jangan asal-asal lo iya-iyain aja gitu kan. Dan gue gak enaknya sama travel apa-apa perhitungan jadinya. Perhitungan banget. Gue liburan sendiri karena gue gak ngerasain temen gitu loh di sini. Gue keluar dari hotel ini gue punya temen, tapi di sini enggak. Jadi gue bener-bener nikmatin hotelnya. Alhamdulillah gue dapet hotel yang bagus gitu kan ya. Dan Lombok yang luar biasa emang. Pemandangannya itu indah banget. Lo kalau misalkan kesini mendingan yang pasti-pasti aja kan tempatnya gitu kan, karena jalanan di sini juga agak sulit. Udah kayak gitu aja cerita gue tentang gue keempetan gue sama travel gue yang waktu itu gue udah pernah Insta story. Sumpah gue suka banget sama sini. Pokoknya gue kalau misalkan kesini lagi terus ke Origin itu oke banget. Oh my god. Cuman minusnya ini kamar susah banget didapetin sih. Jadi kayak apa ya, kalau mau lihat check out suka ribet gitu ya, karena dia banyak peminatnya dan emang ini kan deket sama sirkuit ya. Jadi menjadi salah satu pilihan juga kalau misalkan ke Lombok sini. Bagus banget ya pokoknya. Gue puas sih sama hotelnya kalau gitu. Dari tadi kayak daripada ada drama-drama masalah driver, gue main di sini aja juga udah puas banget. Oh my god, it's so good. Jadi check out di Origin Hotel ini jam 11 siang dan sekarang udah mau jam 12 ya. Oke, udah 10 menit lagi jam 12. Lihat gimana gue beres-beres di sini. Oke, kita packing sekarang. Come on.
Oke, sekarang waktunya untuk ngeliat tour kamar gue kayak gimana. Oke, let's go. Nah, jadi ini dia kamar aku. Nah, ini seperti biasa lah, pokoknya kalau lemari dia punya ini juga, cuman gue nggak pakai, jadi gue nggak tahu ini dingin atau enggak. Terus abis itu mereka punya ininya tuh ada untuk head towel, mungkin kayak untuk spa gitu-gitu ya. Ini sport towel gitu, sama ini ada yang untuk muka. Nih dia nyediain 2 masing-masing. Terus ini, dan ini yang paling estetik tuh, ya kan, mereka punya kaca yang bulat dan gantung gini, nih cakep banget menurut gue. Terus abis itu ini dia kamar mandinya. Nah, kamar mandinya seperti ini, ada rain shower dan ada shower yang kayak biasa. Cuman ini ya ini full karena nggak bisa diinin, tapi ini kan kamar gue aja ya, kamar yang lain nggak tahu, makanya udah gue tulis di note, jadi note-nya situ. Terus habis itu, nah seperti biasa ini balkonnya, terus koper gue dan TV nggak ada masalah, semuanya nggak ada yang bersemut gitu ya. Ini bisa nyala kayak tadi gue udah nyalain. Nah, lampu di sini banyak, stop kontak banyak. Dari ini dia balkonnya. Nah, kalau gue balkonnya kayak gini, ada beanbag, ini untuk ngejemur, dan ini bagus banget, pokoknya mantap banget lah ada dia. Terus abis itu, nah di sini untuk tempat ngaso, ya ngobrol-ngobrolin masalah hidup. Nah di situ tuh cakep banget, langitnya mau nangis, cantik banget. Nah oke, lanjut ke kamar sini. Nah ini kalau pas gue tidur nih bener-bener gue tutup ya rapat-rapat, dia tuh juga tebel gordennya, jadi tenang aja, tidak ada apa-apa. Queen bed maybe size-nya ada ininya juga, dia punya ini juga yang bisa bikin apa-apa menjadi lebih mudah sih. Ini gue bikin konten ini udah mantep banget di sini cuy. Tuh kan banyak kan, nih tuh banyak. Dan seperti ini dia kamar aku. Apa lagi yang harus gue review ya? Udah sih kayaknya itu aja. Hair dryer di sini dipinjemin. Hair dryer ada ya, tong sampah hair dryer. Terus abis itu ini 2 seperti biasa, komplementari yang kita dapat seperti biasa ininya ada, mereka punya body lotion juga ada, jadi tenang aja nggak bakal kekurangan body lotion. Stop kontak is everywhere. Ini ada 2, sebelah sana ada 2, terus sebelah sini juga ada, tapi kan ini untuk penghangat ya. AC-nya juga mantep, dingin, aku nggak ada kendala sama AC-nya. Dan sudah seperti ini saja kamar aku, dan aku super puas banget sama kamar aku. Sumpah cantik banget cahayanya, bikin kita cantik gitu loh. Kalian tahu kan kalau misalkan emang nih cahaya ilahi itu kan emang the best ya. Dan dia nih, nah. Makan ice cream, enak banget nih kalau kayak gini makan es krim panas-panas, makan es krim ya. Mantap. Di sini juga ada komplementari untuk free refill minuman kalian, jadi nggak usah sungkan bawa ke bar aja ya. It's a wrap. Jadi ini dia aku di Origin Lombok. Lokasinya itu nggak jauh dari sirkuit Mandalika yang lagi dibangun. Pokoknya ini bentar lagi bakal jadi hotel yang hits banget deh. Nah sebelum pulang ini aku makan siang dulu di bandara. Dan oke, see you on my next video. Goodbye.